Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika allazi dzukira min aklihim annara wa ma ba'dahu bi anna bisababin annallaha nazzalal kitaba bil haqq muta'allaqun bi nazzala. Bermula demikian, makna demikian, allazi dzukira yang telah disebutkan akan ianya allazi daripada teman allazinya min aklihim daripada makan mereka itu akan neraka, wa ma ba'dahu dan barang sesudahnya, bi anna mana bi anna bisababi annallah dengan sebab bahawa sesungguh Allah nazzalal kitaba bil haqq itu telah menurunkan ianya Allah al-kitaba akan kitab bil haqqi dengan putuman betul kitab li Allah bil haqqi dengan kebenaran, bil haqqi dengan kebenaran. Dianya bil haqqi itu dimuta'alakkan dengan nuzilah. Dianya al-haqqi itu dimuta'alahkan dengan nuzilah. Fakhtalafu kemudian menyalahiannya kitab. Wa kafaru dan mengkufur oleh mereka itu bi ba'dihi dengan sebahagiannya kitab. Bi katmihi dengan puteman dikufur. Jadi nyo matengna sambungan daripada ayat diliket yang mana li Allah Subhanahu wa taala nepegah diliket urang-urang yang publa kesesatan dengan petunjuk, dalam artian urang-urang yang urungnya gecok bati kesesatan, getinggalkan petunjuk daripada Allah, hanya gecok sagai bati kesesatan dalam dunia, menancit le urangnya kageblo azab dengan keampunan, dalam artian urangnya getinggalkan keampunan Allah yang padahal seandainya awaknya hanya disembunyikan daripada pemantang yang kana betul oleh Allah, maka singoh di urang akhirat akan merumpak keampunan. Tapi nyatanya awaknya bati haitung bati keampunan Allah lebih dipilih azab Allah. Menancit urang yang bela kesesatan dengan petunjuk, li Allah Ta'ala nanunjuk kepada ketanya petunjuk, tapi petunjuknya ditinggalkan oleh urang-urang Yahudi dilikat, yang mana awaknya kana betul kitab oleh Allah, akan tetapi
Han dicok daripada kita Allah, ditem pesom, ditem sembunyikan berarti bak kaum-kaum awaknya untuk mendapatkan harta yang sedikit daripada kalangan bawahan. Maka dipegang oleh Allah, fama asbarahum alan nar, puta yang untuk pihirul urung beriman, puta yang menyebabkan awaknya disabar daripada api neraka. Padahal kalau dipegah dilikat urung-urung yang pesam pemantang yang kana beton oleh Allah, nyan awaknya berarti hana dipajuh dalam perut awaknya, melainkan yang dipajuh adalah neraka. Pakan karena tempat singoh dalam neraka. Menancit singoh orang kiamat li Allah Ta'ala hang tem pegah haba dengan urungnya. Kibancit Allah Ta'ala murka kepada urungnya. Menancit li Allah Ta'ala singoh orang kiamat hang pegleh awaknya daripada dosa. Dan bahkan walahum azabun alim, bagi awaknya orang yang sembunyikan berarti ayat-ayat Allah, azab yang sangat pedih. Makanya dalam ayatnya, yang pemantang yang kali ni pegah dilikat, pegah dilikat, awaknya hana dipajuh dalam perut melainkan neraka. Dan juga barang sesudahnya, hana tem pegah haba li Allah dengan kalam riza. Kibancit ni pegah haba li Allah kepada orang yang singoh ahura kiamat dengan kalam yang murka. Menancit hangga tem pegah dosa dan azab bagi awaknya. Dan pakan terjadi mandum-mandum yang lagian. Terjadi mandum-mandum yang lagian adalah bisababi annallah, dengan sebab Allah Ta'ala kana putran kitab dengan kebenaran. Kana putran oleh Allah Alkitab. Berarti menyebab masa seperti Nabi Musa, itulah kitab Taurat. Kerana putran oleh Allah kitab iaitu dengan benar, akan tetapi awaknya dikufur. Kiban dikufur? Ya, diikhtilaf, dipilih-pilih lewatnya. Kiban makna dipilih-pilih? Haisu bi ba'dihi, haisu amanu bi ba'dihi. Demi iman berarti dengan kitabnya dengan sebahagian mata-mata. Yang macakat dah pegah, yang memang batina punya rasa kepentingan bagi kitabnya, hinan sagai iaitu dia beriman, sedangkan wa kafaru bi ba'dhi, sedangkan yang lain sebahagian lain dikufur, iaitu dengan cara disembunyikan. Lagi yang kana pegah dilikat, yang mana le awak Yahudi, le awaknya kaisam sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab Taurat. Padahal le Allah Ta'ala kana betul berarti di dalam kitab Taurat menulis sifat-sifat Nabi Muhammad. Akan tetapi kerana harapan untuk merumpak berarti bunuh peng ataupun harta bak rakyat bawahan agar awaknya jadi sebagai pemimpin, sehingga disam berarti sifat-sifat berarti Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dihapus, digantar dengan yang lain. Maka nyan awaknya merumpak murka Allah, li Allah Ta'ala akan bertambang dalam neraka awaknya. Dan juga han mekalam li Allah singoh aura kiamat dengan kalam ridha, dan hang pampun dosa, walahum azabun alim, tapi bagi mereka itu azab yang pedih. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya alladzi ikhtalafu fil kitab, yang menyalahi oleh mereka itu pada kitab, bidzalika dengan sebab demikian, wahum al-yahud, dan bermula mereka itu orang Yahudi, waqila, dan dikatakan orang al-musyrikin. Nah, urung pegah dia hum bermula mereka itu orang musyrik fil Quran, pada Al-Quran. Haitsu qala ba'dhum, pada tempat sekira-kira berkata oleh sebahagian mereka itu Yahudi, sya'run, dianya Al-Quran, ataupun punya bahasa orang Yahudi dianya Alkitab itu syair. Wa ba'dhum, dan berkata oleh sebahagian mereka itu dianya Alkitab itu sihir. Wa ba'dhum, dan berkata oleh sebahagian mereka itu dianya kitab itu kuhanah. Makna kuhanahnya adalah tenunan, jahitan. La fi syiqaqin, sungguh sabit. Fi syiqaqin khilafun, mana dia? Sungguh sabit dalam penyimpangan, ba'idin, yang jauh. Mana yang jauh? Anil haqqi, yang jauh daripada kebenaran. Yang jauh daripada kebenaran. Nyankah? Jadi putan nak pegah ini. Nak pegah oleh Allah. Urung-urung yang urungnya ka menyalahi dengan kitab yang kana betul oleh Allah. Kiban dia menyalahi dengan kitab. Munya dalam kitab Taurat yang betul kepada Nabi Musa, kepada orang Yahudi.
Hinan kamu tulis sifat-sifat Nabi Muhammad. Tetapi karena awaknya peroleh keuntungan yang sedikit bak rakyat bawahan, agar dianggap berarti pemimpin-pemimpin Yahudinya merumpak guna peng daripada rakyat bawahan, sehingga isomlah sifat-sifat Nabi Muhammad. Sehingga isom sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah urung pegah, nyo ayatnya juga kebetulan kepada orang musyrik. Berarti maksudnya kau orang Yahudi, orang musyrik. Berarti bahasa Al-Quran. Nanti ayat-ayat Al-Quran yang menjurus kepada kenang dra, kepada berarti mak cakap dan pegah kadang-kadang berarti hanya dibohyum tayo oleh sehingga tasam ayatnya. Maka kita mungkin ino. Makanya nyo khilafiyah para ulama. Berarti termasuk urung-urung yang menyalahi dengan kitab Al-Quran. Nyo menyebab surah katanya. Urung-urung berarti yang menyalahi dengan kitab Al-Quran, yang mana berarti pegah oleh awak musyrik kan. Pudai pegah. Nah sebahagian orang musyrik mengatakan yang Al-Quran yang kebetulan kepada Nabi Muhammad yang sihir, yang kan Al-Quran atas kebetulan oleh Allah. Kibancit sihir Nabi Muhammad juga. Nah yang pegah sya'run. Mana syair? Syair yang haba-haba kiasan, haba-haba lagak sagai. Nah urung pegah lam le urung musyrik yang berarti Al-Quran yang bukan kalamullah. Udah cik tenunan yang jahitan yang bab pegak kaji menan. Mana tenun? Tenun. Apa tenun? Tenun ada ramalan. Kuhana apa? Kuhana tenung. Tenung bagi keadaan fulan yang akan datang, ya ramal. Oh, kau betul. Dukun. Ramal. Berarti yang kelakaian. Kalau kutika punya bahasa katanya. Berarti na awak musyrik yang pegang Al-Qurannya merupakan syair. Kan kalamullah. Nah awak musyrik yang lainnya pegang yang sihir. Yang sihir. Nah yang pegang merupakan ramalan. Ramalan. Yang seandainya tadang buat pendapat ulama yang mengatakan maksud di sini adalah urung-urung yang menyalahi pada kitab adalah urung musyrik, iaitu menyalahi Al-Quran. Mamu nyatakan berarti asbabun nuzul ilikat, ayat ilikat nyo mengenai tentang masalah urung Yahudi. Urung Yahudi. Berarti punya urung Yahudi ni betul kitab Taurat yang mana awaknya disembunyikan berarti dalam kitab Taurat nam tulis sifat Nabi Muhammad tapi disembunyikan. Dan urang yang lagaiannya yang menyalahi benar dengan kitab yang dibetul oleh Allah la fi syiqaqim ba'id. Sungguh dalam penyimpangan yang jauh daripada kebenaran. Yang kamu menyimpang tak Yang urangnya yang hanale ampun ba Allah melagaian. Hai orang kafir. Kau kan? Urang Yahudi, urang musyrik yang hana kampunan ba Allah. Bahkan akhir kiamat di urangnya hana penghabar oleh Allah dengan kalam rida, dan urangnya singoh berarti hana dipajuh, melainkan yang dipajuh adalah neraka. Begitu juga walahum azabun alim, maka bagi awaknya adalah azab yang sangat pedih. Ini sebenarnya amdih ayatnya babih malam rasa yang betul kaitan ayat likut dah. Mat sik lewatai. Kak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Tiadalah kebaikan antuwallu itu bawa engkau berpaling wujuhakum akan muka-muka kamu fi salati dalam salat qibalal masyriqi wal maghrib. Akan ataupun pada pihak masyrik, pihak terbit matahari, wal maghrib, dan pihak terbenam matahari. Benar. Nuzila diturunkan akan ianya ayat raddan alal Yahudi, karena untuk menolak di atas Yahudi dan Nasrani, haitsu za'amu zalik, sekira-kira mendakwakan oleh mereka itu akan demikian. Tafsir Jalalain. Jadi ini pegah oleh Allah. Tidak ada kebaikan, hanya kebaikan terhadap urung-urung yang palingkan wajah dalam sembahyang kepada pihak masyrik dan pihak maghrib. Yang hanya kebaikan. Cuma ayatnya tu baik roh dia orang dah ada kiblat. Tengok Kaabah apa kan pihak barat. Orang tu baik ke umah yang kena ke menat. Makanya asbabun nuzul ayat dah. Kebetulan ayatnya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Manakala mereka itu mendakwakan yang bahwasanya
Ibadah berarti munya awaknya rad masyriq dan maghrib. Ya, maka untuk lebih jelas jikalau dalam kana wa taykunu dhila raddan alal yahudi wan nasara faqad za'aman nasara, maka sungguh mendakwa oleh Nasrani annal birra, bahawa sungguh kebaikan fil istiqbali jihati tulu'i syamsi, itu pada menghadap jihad terbit matahari. Kan kalian? Awak Nasrani didakwa yang bahwasanya kebaikan hanya terletak pada menghadap terbit matahari. Berarti awaknya kedai menghadap watai sembahyang. Kedai utimu bak pihak terbit matahari nya baru nak kebaikan kena di menghadap dakwa oleh awaknya. Makanya awaknya watai terbit matahari kedai semua matahari kedai hadap. Wa da'amal yahudu, dan mendakwa oleh orang Yahudi annal birra, bahawa sesungguhnya kebaikan fi istiqbalil Baitul Maqdis. Sedangkan orang Yahudi mendakwakan yang bahawa kebaikan hanya terletak pada menghadap Baitul Maqdis. Itulah Masjidil Aqsa. Kan? Kedai kebaikan yang didakwa oleh orang Yahudi. Makanya punya keputusan fal muradu bil maghrib, maksud dengan maghrib ma adal masyriq, barang yang selain masyriq, maka melengkapi jihad shimal, utara. Berarti yang kan maghrib. Jadi intinya menyokan awak Yahudi, nyo berarti barona kebaikan menyo terhadap Baitul Maqdis. Ikan lewat Nasrani barona kebaikan bila dihadap kepada tempat terbit tempat terbit matahari, arah terbit matahari nyanban. Nyanban. Ni jauh oleh Allah, kan? Walakinnal birra, akan tetapi bermula kebaikan. Artinya pemakna birra zal birri, artinya bermula yang mempunyai kebaikan. Birra, yang punya dibaca birra, kan? Wa quri'a, dan dibacakan orang dengan fathah ba, najid bati qiraah baca ni walakinnal birra, tapi walakinnal barra. Makanya seandainya ada baca terberempuk ayatnya laisal barra, ada salah. Berarti punya laisal barra maknanya adalah al barra. Makna al barra orang yang berbuat baik. Kalau kita baca al barra maka maknanya adalah barun, berarti isim fa'il, orang yang berbuat baik. Kalau kita baca birra, berarti birra maksudnya adalah zal birri, berarti yang mempunyai kebaikan. Jadi ini pegang oleh Allah, walakin, akan tetapi bermula yang mempunyai kebaikan man amana billah, itu siman yang beriman iaman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaika, dan para malaikat, wal kitab, dan kitab, artinya al kutub, segala semua kitab. Ini pegang oleh Allah. Hana kebaikan yang awak Nasrani yang pegah kebaikan khusus menghadap ke pihak terbit arah terbit matahari. Hana kebaikan yang berarti awak Yahudi yang pegah khusus barona kebaikan yang menghadap Baitul Maqdis kan menan kibancit. Tetapi orang yang berbuat baik itu adalah man amana billah, angkanya orang yang berbuat baik. Orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah. Orang yang berbuat baik adalah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan urang kiamat, orang yang beriman malaikat, orang yang beriman dengan kitab. Mana beriman dengan kitab? Berarti orang fasir al-kutub, semua kitab. Makanya orang mesti percaya, mesti beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Cuma orang yang kagak betul Al-Quranul Karim, maka tahukanlah Al-Quranul Karim nya merupakan ubena berarti asal-asal kitab samawat yang dipetul oleh Allah, termasuk suhuf-suhuf tersimpan mandum berarti dalam Al-Quran, sehingga mensohlah kitab-kitab yang awal. Bukan salah kita yang awal, kan? Bukan salah, hana salah. Bahkan dalam kitab Taurat, sama cit lagi dalam kitab Al-Quran. Akan tetapi orang yang mengenai tentang masalah hukum pegangan katanya adalah Al-Quran. Sedangkan syariat berarti rasul-rasul terdahulu kagak mesah di saat berarti turun rasul yang lain, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar. Makanya orang yang umpama katanya baca suhuf,
Baca suhuf Nabi Musa. Lagi contoh mesti lagi yang kakak biasa dakun kau kan. Tu biasa dakun. Man ajalla ghaniyan li ajli ghinahu faqad zahaba sulusa dini. Yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa, suhuf yang pertama. Kau kan? Pertama maksudnya man ajalla ghaniyan, seberang kaso yang pemulia urang kaya li ajli ghinahu, karena kaya urangnya. Kan karena kemuliaan, karena ilmu, kan karena apa lain, tapi karena kaya ada pemulia. Maka faqad dhahaba sulusa dini. Sungguh hilanglah 2/3 agamanya. 2/2 agama gaduh. Nyampak ke pegah? Pak dalam suhuf Nabi Musa. Makanya munyo seandainya dalam hal-hal nyan, kan? Dalam hal-hal nasihat kita beramal, nyo sama. Akan tetapi mengenai tentang masalah hukum, nyo mesti pedoman itulah pada kitab yang terakhir. Toh urangnya adalah Al-Quranul Karim yang menjadi hudan linnas. Nampak? Maka biar acau hukum untuk dia nak kita dorat, acau hukum yang kita dorat, ya mamai hukum kita dorat. Ka putuh ha. Kata Rasul yang lain, berarti beramal dengan kitab yang betul bar Rasul yang lain, urangnya Al-Quran. Tapi rasa segi hukum hana masalah. Bahkan letak berarti yang terdapat suhuf dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam nasihat-nasihat yang nasihat itu kemudian dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ledak. Ledak. Kau kan? Maka dia lagi nunggu. Makanya nyan baru nak kebaikan. Pu kebaikan. Punya awak bunuh awak Nasrani didakwakan kebaikan hanya menghadap ke deh. Baik di Baitul Maqdis. Lewat Yahudi baru nak kebaikan berarti punya menghadap Baitul Maqdis. Halain hana. Padahal nepegah oleh Allah walakinnal birra. Akan tetapi orang yang berbuat baik, orang yang berbakti adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada hari kiamat. Dan orang yang beriman kepada malaikat. Dan orang yang beriman kepada kitab-kitab. Makanya menyatakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat sirtuh. Pada mana sirtuh? 27 qauluhu ta'ala laisal birra al-ayat qala Abdul Razak, berkata oleh Abdul Razak, amba'na Ma'mar an Qatadah, beritahu akan kami oleh Ma'mar yang gecok daripada Qatadah, berkata ianya Ma'mar, kanas Yahudu adalah orang Yahudi, tusalli qibalal maghrib, itu mensalat ianya orang Yahudi akan pihak Maghrib, wan Nasara, dan adalah orang Nasrani itu mensalat ia orang Nasrani kibalal masyriq. Mana kibalal masyriq? Pihak masyriq. Fanuzilat, kemudian turunlah ayat, diturunkan akan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum al ayah. Jadi gara-gara awak Yahudi sembahyang ke pihak Maghrib dan awak Nasrani di sembahyang ke pihak masyriq. Kan? Turunlah ayatnya. Biar sampai yang dihadap awak yang tagai yang nak kebaikan. Jadi menentang. Yang nak kebaikan menyebabkan Yahudi berarti dihadap ke pihak Maghrib, tempat ilmu Taurat. Awak Nasrani baru nak kebaikan, dakwah lewatnya dihadap pihak masyriq. Jadi kau menentang dua ya. Maka turunlah ayatnya. Tidak adalah kebaikan itu berpaling wajah kamu akan pihak masyriq dan Maghrib. Kenan kebaikan. Kibancit, kebaikan adalah orang yang berbuat baik adalah orang yang beriman dengan Allah dan urang kiamat sampai habis hayat. Kayo. Nyan salah satu asbabun nuzul. Kemudian asbabun nuzul riwayat yang lain wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mentakhrij mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim yang gecok daripada Abi Aliyah akan misalnya hadis. Dan akhraja Ibnu Jurair, dan dikeluarkan oleh Ibnu Jurair dan Ibnu Munzir yang gecok daripada Qatadah. Qala, berkata ya Qatadah, zukira lana, disebutkan bagi kami, anna rajulan, akan bawa sungguh seorang laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya ia laki-laki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil birra, daripada kebaikan. Nyu asbabun nuzul. Nasabah hadis riwayat Qatadah, nikele Qatadah nasabah na cerita tidra uragam getayang ba Nabi, kiban kebaikannya getayang ba Nabi. Maka Nabi Hanan jawab.
Ya, maka kebetulanlah fa anzalallahu hadhil ayat. Kemudian menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Tu ayat, ayat yang kita baca, laisal birra an tuwallu. Orang tahu kebetulan ayatnya. Fada'a rajula. Kemudian memanggil ianya Rasul akannya laki-laki, fatalaha alaih. Kemudian membaca ianya Rasul akannya ayat alaihi di atasnya laki-laki. Yang kala. Jadi budak sidra uragam ya tayang bar Rasulullah. Kiban tayang le uragam yang bar Rasulullah. Ya Rasulullah, kiban kebaikannya ya Rasulullah. Kiban yang gekun dengan orang yang berbuat baik. Le Rasulullah hanan jawab. Yang kala, jumpa Rasulullah hanan jawab. Sehingga telah ayat laisal birra. Hana kebaikan berarti bagi orang yang hanya menghadapkan wajahnya kepada pihak masyriq dan maghrib. Akan tapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang kebaikan. Munalla nu putra ayatnya li Allah. Nehailah muragam yang tayang bunuh. Hai uragam kena ojak. Bacalah ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir sampai habis ayat. Aku baca ayatnya kepada uragam yang tanya. Wa kana qablal faraid, dan ada ianya peristiwa qablal faraid, itu sebelum fardu. Kan Segalam fardu nunggu segalam wajib sembahyang fardu. Jadi ayatnya kebetulan segalam teruk syariat sembahyang. Segalam teruk syariat sembahyang. Idza syahida, apabila bersaksi yang seorang akan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawa sungguh Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Summa mata ala dalik, kemudian meninggal ia nyaman ala dalik, di atas demikian. Wa kanat yahudu, dan adalah Yahudi, tawajjahat, itu menghadapnya ia yang Yahudi akan pihak terbenam matahari, wan nasara, dan menghadap oleh pihak Nasrani oleh orang Nasrani akan pihak terbit matahari. Rupanya ayatnya betulan li Allah segala mensyariatkan sembahyang fardu. Segala mensyariatkan sembahyang. Jadi yang gekun dengan orang Islam bahawa hanya semata-mata akan mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke Islam orangnya. Yang mati berarti dalam keadaan bunuh kali mengucap dua kalimah syahadatnya tak mau surga. Berarti yang kagak ya. Yang karena kebaikan orangnya. Hanya semata-mata mengucap dua kalimah syahadat. Kaya kan? Hana sembahyang, cik dalam syariat sembahyang, dalam syariat sembahyang. Yang punya mati dalam keadaan yang lagi rupa, kalau mengucap dua kalimah syahadat yang dengan orang yang berbuat baik. Kaya. Sedangkan orang Yahudi kemenan. Awak Yahudi baru berbuat baik kiban, baru gekun orang yang berbuat baik bawanya. Berarti amanya awak Yahudi dihadap ke dia Maghrib. Dihadap berarti pihak terbenam matahari. Awak Nasrani dihadap ke dia pihak masyriq. Terbit matahari. Yang berna kebaikan bawanya. Padahal dalam teruk syariat. Ya, makanya di sini dipeganglah oleh Allah. Kebaikan akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman dengan Allah. Kiban ku beriman dengan Allah? Ya, kalian kiban makna beriman dengan Allah. Tafsir makna beriman dengan Allah. Tafsir berarti makna beriman dengan Allah, sadaqa biqalbihi. Membenarkan ia nyaman akan Allah biqalbihi, dengan hatinya. Ditasdik dengan hati itu. Dan makna amanah billah, ditasdik dengan hati, dibenarkan dengan hatinya yang bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Wa nataqa bilisanihi, dan mengucapkan ia dengan lidahnya. Berarti wata diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang nak ucapan. Kemudian pada hatinya dia itu juga membenarkan dengan hatinya yang bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Ya. Menuturkan dengan hati, dengan lidahnya, annallah, akan bahawa sesungguh Allah, yajibu lahu kullu kamal, wajib baginya Allah oleh tiap-tiap kesempurnaan, dan mustahil datinya Allah
kullu naqsin, oleh tiap-tiap kekurangan. Ya, kan? Ya. Jadi yang kenyo dalam pegah-pegah tabir dalam tauhid. Toh dalam pegah dalam tauhid ipak berarti dengan lidahnya, nyo juga dia itu mengakui. Putar dia akui. Yang diakui berarti makna beriman dengan Allah adalah diucapkan dengan lidah yang bahwasanya wajib bagi Allah setiap kesempurnaan dan mustahil berarti bagi Allah tiap-tiap kekurangan. Yang lidah dengan hati juga mengakui, membenarkan dengan hati. Yang lagi kan. Kah? Namho yang makna beriman. Jadi membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah yang bahwasanya wajib pada Allah, yaitu bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan dan mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kan? Kata boh. Kemudian menurut pegahlam, kebaikan orang yang berbuat baik adalah orang yang beriman dengan hari kiamat. Orang yang beriman dengan hari kiamat. Ya, yang kau ingat yo, kena tafsir. Beriman dengan Allah kibal maksud. Kali dah pegah tak yo. Makna beriman dengan Allah, ngenate dibenarkan, ngelidah diucapkan yang bahwasanya Allah Taala bersifat, wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kemudian orang yang beriman dengan hari kiamat. Pemana orang yang beriman dengan hari kiamat? Ai ma yuta'allaqu bihi, dan juga barang yang berkaitan ataupun dikaitkan dengannya hari kiamat. Jadi makna beriman dengan hari kiamat juga beriman dengan barang yang berkaitan dengan urang kiamat. Toh minal hasyri. Hasyrinya apa? Ipat hasyar. Hari perkumpulan, ipat dalam padang mahsyar. Waktu ni tiup sangkal kala, kitanya ka mandum bedah daripada kubu yang ka mati, kemudian nak arahkan mandum kedeh dalam padang mahsyar, hinan berkumpul mandum. Jadi nyan buta yakin ya, buta beriman ya, buta percaya yang bahwasanya ada yang namanya padang mahsyar, itulah padang perkumpulan. Kemudian wan nasyar. Makna nasyarnya hari penghamburan. Makna hari penghamburan, lu kumpulkan kemudian kocar kacir urang. Mandum ya minta batina ya minta nabi ya minta kojinya urang berarti lu sapat ke dalam padang mahsyar berarti minta darah teman-teman. Nah yang berarti laki ba Allah kanyo kan? Ya barasul berarti ya laki supaya Allah dan Allah bagah-bagah juga hisap. Walaupun kedai tamu lan neraka tu. Pokoknya bagah beleh hinan. Ka kocar kacir lah bawa tanya. Ya, ka kocar kacir. Ya, nyan makna urana syar. Berarti hamba-hamba orang. Tak tahu buta-buta. Kanya kena sampai gepegah ipai munyo seandainya ba orang yang ingin yang tengah menyusuinya hendak tinggal le kana. Kanya kan? Anak mit putih ba orang. Munyo deketi urang yang fukeun, urang yang ka dewasa mabuk ba orang. Walahum laisal sukara, padahal hana mabuk tapi ba orang mabuk. Kata hanya tengah urang kiamat ya, nyana urayan. Ya, buta yakin. Yang bahasanya urayan na. Ya. Kan? Kau belum? Kemudian wasirat. Ya, beriman dengan titik siratal mustaqim. Walaupun tak kepegah kan titik siratal mustaqimnya si on teplah 7. Bayangnya kipan si on teplah 7. Mu teplah 2 hanya si on. Hana puyak fikir yang ulai kedaya. Gedanya wajib beriman yang bahwasanya sirat itu ada. Menyo haik terlewati titik siratal mustaqim bulat-bulat lan neraka katanya urut. Ya, makanya nyan wajib beriman. Kemudian wal mizan, na timbangan. Na timbangan berarti amalan god ngak amalan buruk. Sehingga menyo amalan god maka tambah lan syurga, menyola amalan buruk tambah lan neraka. Menancit dan beriman wal jannah wan nar. Beriman berarti nan syurga, nan neraka. Ya, wa ma fima minas sawa wal ikab, dan barang yang na dalam keduanya. Dalam keduanya lan syurga neraka. Toh minas sawab wal ikab, pahala dan ikab. Menyolan syurga pahala, menyolan neraka ikab, siksa. Nyebut dia beriman. Yang makna nunggu. Berarti kau kan depu makna beriman urang kiamat bukan dalam arti kata hanya beriman berarti singoh nak kiamat kemenang.
Berarti wajib percaya na padang mahsyar, na ura, na titik siratal mustaqim, na mizan, kemudian na syurga, na neraka, na kenikmatan dalam syurga, na berarti bunuh azab dalam neraka. Nyan makna beriman dengan ura kiamat. Kemudian kepeganglah wal malaikat. Orang yang berbuat baik adalah orang yang beriman dengan malaikat. Ya, dengan malaikat. Gimana cara beriman dengan malaikat? Artinya bi annahum ibadun mukramun. Dengan bahawa sungguh mereka itu malaikat, itu hamba yang dimuliakan. Bentuk mampu tak pegah le malaikat pi atas iman le kita yo. Kemudian dia raya mampu tak nak pegah le malaikat. Bag kita sehingga pi iman le kita yo. Makna beriman dengan malaikat adalah kita itu mengakui yang bahwasanya malaikat itu merupakan ibadun mukramun. Hamba Allah yang dimuliakan. Hana nijuk nafsu pak malaikat. Sampai-sampai malaikatnya kepemuliaan oleh Allah. Nijuk berarti oleh Allah Ta'ala nijuk tugas kepada para malaikat. Malaikat Jibril umpamanya yang pangulai malaikat. Disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang lain tu. Nah yang tugas berarti tariknya orang. Kena dengan malik maut. Nah yang tugas macam-macam lah. Sampai-sampai berarti malaikat termasuk malaikat yang sampai-sampai tip saat laki ampun berarti dosa kita yuk. Lagi contoh dia pegah bau orang yang berwuduk. Yang erat bekasan wuduk. Berarti berdoa, siapa titik berdoa malaikat. Menancit ipak bakisah. Baca tahiyat. Kau kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nyahinan juga ciptakan malaikat. Tahiyat ipak mubarakah, taibah, seperti itu dah. Salawat nah. Nago ipak cerita lang kita yana yang sabah aku umpamakan dengan sungai, sabot dengan bakai, sabot dengan cicim. Di saat urang baca bati at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, cicim bunuh yang cukup lagak yang hidang cumbak kaya itun kedeh bak kerunyan kemudian jam mana menali mana berarti diek lon cumbak kaya diritik droi setiap satu tetes daripada yang red bak cicimnya berarti diciptakan sedara malaikat yastaghfirun lahu yang mana malaikatnya berarti gelake ampun bagi orang yang ucapkan tersebut. Menancit lagi kita orang begah orang yang tutup ilmu selalu berarti dipayungi oleh malaikat termasuk berarti bunuh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, makanya nyo malaikat wajib kita beriman dan yakini yang bahwasanya malaikat itu adalah ibadun mukramun. Berarti hamba yang dimuliakan. Ajsamu nuraniyah. Ya, kalian. Dengan bahawa sungguh malaikat itu hamba yang dimuliakan. Ajsamu nuraniyah. Berarti bentuk nuraniyah yang disebahkan kepada cahaya. Makanya malaikatnya na bentuk tapi bentuk nuraniyah berarti cahaya disebah kepada cahaya. Makanya malaikat di saat dalam hadis untuk kayakan berupa sidra uragam nyan bukan wujud asli malaikat tapi malaikat watan berupa dengan sidra uragam ni jam Rasulullah umpamanya nyan kan berupa dro. Makanya naturah lagi contoh dalam kalyubi kita yang berusaha kenal pai biah nampak angkanya nyan di saat malaikat berupa dro kepada manusia. Yang pada dasarnya malaikat adalah ajsamun nuraniyah. Jisim ataupun bentuk yang disebahkan kepada cahaya. Hadat oh gimana kata? Wallahu alam ni hadat oh. Yang intinya kepada bercahaya. Makiban cahaya wallahu alam. Hadat oh lagi tanya. La yusafuna bizukurah wa unusah, yang tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak perempuan. Malaikat hana inang hana agam. Baik pegahnya malaikat inang, malaikat agam hana. Malaikat tidak disifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Cuma malaikat nak berpada kepada laki-laki, nak berpada kepada perempuan. Letak berapa lah hadis. Bahkan hadis ipai mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan nak ingat ipai. Nyan consider malaikat yang yak tanya Rasulullah sehingga jawab oleh Rasulullah pukun asail a'lam minal mas'ul. Kenapa yang dijawab oleh Rasulullah sadaqta ya Rasulullah, betul. Le tanya jawab oleh Rasulullah apa betul dah ni. Macam ibu betul jawab. Tanya ma huwa sa'ah, pajan ura kiamat. Kemudian jawab oleh Rasulullah asail a'lam minal mas'ul. Orang tanya lebih depu daripada orang yang kena tanya. Yang pakan karena ipai sidra malaikat. Tapi ni berupa dah sidra uragam yang cukup ganteng pakai baju putih. Tapi pada hakikatnya kan
malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kibancit wallahu alam handa doh ya. La ya'sunallah ma amarahum. Yang tidak maksiat oleh mereka itu akan Allah, akan barang yang memerintah yang Allah akan mereka itu. Kala malaikat hantam pernah berbuat maksiat kepada Allah. Pu yang diperintahkan oleh Allah mandum diperbuat oleh malaikat. Hana berbuat hana tanggelanggar oleh malaikat. Kan lagi ada yo. Wa yaf'alu ma yu'marun, dan mengerjakan oleh mereka itu malaikat akan barang yang diperintahkan akan mereka itu. Angkanya malaikat. Makanya kena dua buah pendapat baru. Malaikatnya berah nataklif. Juga gebrakan hukum. Angkanya maksudnya. Kemudian wal kitab. Berarti dia beriman dengan kitab. Yang baru orang yang berbuat baik. Makna al-kitab walaupun dengan mufrad berarti kendaki jamak. Berarti kutub lagi. Mana kutub? Al-munazzalah min indillah ala anbiya'ihi. Jadi ubena kitab-kitab yang diputrun oleh Allah dari para nabi mandum. Makanya kita mau mandum. Oh misalnya Taurat berarti kepada kaum Nabi Musa. Oh Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad. Di Injil kepada Nabi Isa. Makanya wajib mandum beriman. Kan? Malaikat kan? Yo. Dari cahaya. Pak kepegah malaikat dari cahaya. Yang nak kepegah empat bi annahum dengan bahawa sungguh mereka itu malaikat ajsamun nuraniyah, bentuk yang dinisbahkan kepada cahaya. Hana kepegah dari cahaya. Cipta kami dari cahaya. Hom. Ada pu. Kami nak menyana merumpak dalam kitab je. Ya, lah nak merumpak. Jadi intinya ya kau pertanyaan je apa? Nya cerita. Pertanyaan je? Hai betul. Nak riwayat malaikat bersayap kepegang. Kau kan? Nah. Hai ketanya kepegang kena ipak bernaung di bawah sayap malaikat nah. Jadi? Boleh. Sayapnya apa? Cahaya dia. Ada apa? Musayapnya apakah sayap memang bersayap mesti lagi kejadian bro? Ada apa dah? Nama ji mentang malaikat yang pada hakikatnya ajsamun nuraniyah. Berarti watadeh bag tayo nyan malaikatnya kagak perlu padra kepada makhluk yang lain tinggal merumpak deh dah kalan. Lagi contoh berpadra dengan manusia, nya baru deh tayo. Lagi iblis dengan syaitan. Punya bentuk iblis pun ada. Yang melungkai-lungkainya orang kerana syaitan bergabung seram mati ke melungkai-lungkai. Kerana syaitan benar-benar ada tan. Jadi berpadra. Kan? Lagi gentayangan kau kan? Nau rumah pok mesti ka gentayangan kayak budak. Pajak rupak budak kan dengan gazib dalam kubur le. Pajak rupak budak. Nya budak syaitan yang berpara. Kaji nanti sambung lagi. Allah.